Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nadia Anastasia. Jadi pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bab ke-10, yaitu Command Line Tips and Tricks, yang masih berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administration ya. Oke, pada bab ini terdapat 4 materi, di mana yang pertama ini kita akan belajar menggabungkan beberapa komen, yang kedua tab completion, yang ketiga ini history, dan yang terakhir ini command shortcut. Di mana pada materi yang pertama ini kita akan belajar merunning beberapa komen itu dalam satu command line ya. Itu bagaimana caranya? Teman-teman bisa login ke Debian terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah coba login ke Debian-nya ya. Di awal-awal ini saya akan coba cek LS terlebih dahulu. Di mana pada LS ini saya terdapat desktop, dir B, dir A, dan lain-lain. Di sini saya akan coba LS dir A lebih dahulu ya. LS dir A. Kemudian enter. Di dir A ini terdapat file btxt dan direktori dir B dan juga dir D. Di sini saya coba ls lagi dir B. Kemudian enter. Di dir B ini itu terdapat direktori yang bernama dir C ya. Jadi jadi kan di sini kan dua komen ya. Di sini saya akan mencoba memberikan tips bagaimana caranya itu mendapatkan satu komen. Jadi kita melakukan satu komen saja. Bagaimana caranya? Caranya teman-teman bisa melakukan ls dir B, maaf dir A, kemudian spasi titik koma, dir B, ls dir B, dan teman-teman bisa melakukan enter. Oke, di sini itu terdapat ya bahwa di ls dir A ini terdapat btxt, dir B, dan juga dir D. Ini sebuah direktori. Kemudian di dir B ini terdapat direktori C. Oke, untuk teman-teman ingin lebih detail lagi, teman-teman bisa melakukan perintah yaitu ls-r, kemudian dir A. Begitu juga dengan dir B, teman-teman bisa melakukan ls-r, dir B. Kemudian enter. Oke ya, di sini saya jelaskan di mana dir A ini itu terdapat file btxt dan juga direktori B dan juga direktori D. Di dir A ini itu terdapat direktori B, di mana direktori B ini terdapat direktori C, karena pada video sebelumnya saya pernah mempraktekkan ke teman-teman untuk membuat sebuah direktori di dalam direktori. Kemudian di sini saya coba ls-r dir B. Di dir B ini tuh terdapat direktori C, di mana direktori C ini saya buat di dalam direktorinya ya. Jadi direktori membuat direktori di dalam direktori. Teman-teman bisa melakukan cara menggabungkan yaitu dengan cara ls-r, kemudian dir A, dan juga titik koma, kemudian ls-r, kemudian dir B. Kemudian teman-teman bisa melakukan enter. Nah, di sini saya jelaskan ya, di dir A ini terdapat file btxt dan juga direktori B dan D. Pada direktori A ini terdapat direktori B, di mana direktori B ini berisi direktori C. Kemudian direktori A, B, dan C ya, ini ya yang saya buat di sini. Kemudian terdapat direktori, saya ls di direktori B, di mana direktori B ini itu terdapat direktori C. Oke. Untuk menghapus ini semua, itu teman-teman bisa melakukan perintah clear. Di sini saya menambahkan satu komen yaitu clear. Clear ini itu untuk membersihkan ya, supaya teman-teman tidak mengganggu atau menjauhi dari risih ya, teman-teman. Kita masuk ke materi kedua, di mana kita akan belajar tab completion. Oke, teman-teman bisa langsung saja buka pada Debian-nya. Di sini, ketika saya ls, itu terdapat sebuah direktori desktop, dir B, download, dan lain-lain sebagainya. Di sini saya akan coba masuk ke cd downloads ya. Misalkan di sini saya akan coba masuk ke cd dokumen. Di mana itu teman-teman bisa melakukan perintah tab. Nah, di sini ya seperti ini. Lalu ketika teman-teman misalkan ingin memasukkan CD D saja, itu dia tidak bisa karena di D ini itu banyak pilihannya. Ada dokumen, download, dan D. Itu teman-teman bisa melakukan enter saja. Di sini tidak ada ya. CD, di sini saya akan coba doc, kemudian tab. Dia langsung, maaf, sedikit typo.
doc, kemudian tab. Di sini langsung munculkan ya, kemudian enter. Nah, di sini saya sudah memasuki ke directory documents, di mana teman-teman bisa melakukan perintah pwd untuk mengetahui letaknya di mana. Jadi di sini saya berada di dokumen ya. Kemudian saya akan coba kembali. Lalu, misalkan ketika teman-teman ingin masuk ke sebuah halaman desktop, itu teman-teman harus, masuk ke halaman downloads. Itu teman-teman harus menambahkan DOW, di mana ketika teman-teman ingin memasukkan do saja, itu dia tidak bisa, karena terdapat dokumen dan juga download. Di sini saya akan coba mempraktekannya. Cd do, kemudian tab. Dia tidak bisa. Dia tidak bisa karena dia banyak pilihannya ya. Di sini ya ada download dan juga dokumen. Saya coba masuk ke CD downloads, kemudian tab, kemudian enter. Di sini saya berada di halaman direktorinya download. Ini ketika teman-teman tab juga bisa memunculkan ya dia di sini di download. Oke teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu history, di mana kita akan belajar cara mengecek perintah-perintah apa saja yang teman-teman sudah lakukan pada Debian di Linux di sini ya. Di sini kita coba saja melakukan perintah history. Nah, di sini itu memunculkan banyak sebuah history atau perintah-perintah yang kita lakukan sebelumnya. Di sini terdapat cd dan history, clear, downloads, dan lain-lain. Itu ketika teman-teman menonaktifkan sebuah Debian, misalkan di sini power off, itu ketika teman-teman melakukan cek history, dia tidak memunculkan apapun ya. Namun ketika teman-teman dalam keadaan menyala, kemudian teman-teman cek history, dia akan memunculkan banyak sebuah history. Oke. Di sini saya akan coba masuk ke halaman CD download. Bagaimana caranya? Itu teman-teman bisa melakukan perintah di sini tanda seru, kemudian nomor yang teman-teman ingin masuk. Di sini saya akan coba masuk ke CD download ya. Tanda seru kemudian 129. Kemudian enter. Maaf, di sini agak ada kesalahan. Di sini tanda seru, kemudian 128. Kemudian enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke halaman direktorinya download ya. Lalu bagaimana ketika teman-teman ingin kembali itu teman-teman bisa melakukan perintah cd -2, oke. Dan di sini itu terdapat perintah tanda seru 2. Jadi apa sih ini artinya? Tanda seru 2 ini itu dia akan mengembalikan history yang sebelumnya. Misalkan di sini saya sudah masuk ke history ini, misalkan di history. Lalu ketika teman-teman melakukan perintah ini, dia akan ke history sebelumnya yaitu clear. Di sini saya coba masuk ke halaman CD download saja ya. CD download. Maaf, CD download. Kemudian enter. Nah, kemudian saya coba clear. Kemudian saya coba memasukkan tanda seru di sini ya. Mengapa dia kosong? Karena ketika teman-teman jika cek di sini nih, history, saya kan tadi melakukan perintah tanda seru 2 ya. Dia pada history sebelumnya itu dia melakukan perintah clear ya di sini ya. Jadi dia secara otomatis dia sudah menghapus atau mengclearnya ya, membersihkannya. Teman bisa melakukan perintah tanda seru. Maaf, di sini saya akan coba kembali terlebih dahulu ya. Di sini teman-teman bisa cek melakukan perintah tanda seru, kemudian plus C. Dia akan memunculkan di sini nih. Nah, dia akan memunculkan ke home. Kenapa ke home? Di tanda seru C ini itu dia melakukan perintah yang terakhir digunakan. Di C ini ya kan terakhir digunakan yaitu clear. Di mana clear ini kita berada di home ya. Misalkan kita berada di CD download. Kemudian di sini saya melakukan perintah tanda seru C. Dia akan memunculkan pada CD yang terakhir ya, yaitu CD di sini. Maaf, CD yang terakhir ini kan history ya. Jadi pada history ini itu dia akan kembali ke home. History ini tuh terletak pada home ya. Jadi dia masuk ke direktorinya home. Teman-teman, kita masuk ke materi berikutnya yaitu command shortcut, di mana kita akan belajar sebuah command shortcut di Debian Linux kita ya. Oke, langsung saja teman-teman bisa buka pada Debian Linux-nya. Ketika teman-teman ls nih ya, di sini terdapat
desktop, download, dan lain sebagainya. Di sini saya akan membelajarkan Ctrl plus A. Jadi apa sih Ctrl plus A ini? Dan juga apa Ctrl plus E? Di mana pada Ctrl plus A ini tuh dia dia akan mengembalikan sebuah shortcut ke awalnya ya, ke komen awalnya. Misalkan di sini saya masuk ke dokumen, mau melihat dokumen. Ketika teman-teman ingin masuk ke halaman melihat dokumen, itu kan teman-teman harus melakukan perintah ls ya. Nah, di sini itu saya lupa nih. Kalau di geser instrumen ini kan lama, itu teman-teman bisa melakukan perintah Ctrl plus A. Nah, dia akan langsung ke awalnya, kemudian klik ls, kemudian enter. Lalu bagaimana kita menggunakan Ctrl plus E. Jadi Ctrl plus E ini tuh dia mengakhiri sebuah komen ya. Misalkan di sini saya coba masuk ke halaman ls dokumen. Maaf, ls dokumen. Kemudian saya masuk ke Ctrl plus A dulu ya, dia di awal. Untuk mengakhirinya itu teman-teman bisa melakukan Ctrl plus A. Jadi itu fungsi dari Ctrl A plus Ctrl E ya. Kemudian terdapat Ctrl plus W. Jadi apa sih Ctrl plus W ini? Jadi ini ya perintahnya ya, Ctrl plus W. Nah, dia ini itu akan menghapuskan komen sebelumnya. Jadi paham nggak? Jadi misalkan di sini ya, dokumen, ls dokumen. Ketika teman-teman melakukan perintah Ctrl plus W, dia akan menghilangkan sebuah komen yang yang bertuliskan dokumen. Oke, langsung saja ke prakteknya Ctrl plus W. Nah, dia akan hilang kan? Kemudian terdapat Ctrl plus C, di mana Ctrl plus R. Di R ini itu dia akan mencari sebuah halaman direktori di historinya teman-teman ya. Misalkan di sini saya melakukan Ctrl plus R. Nah, dia akan mencari ya. Misalkan di sini saya melakukan ls atau cd dokumen, misal di sini nih. cd, kemudian saya enter. Saya masuk ke home, kemudian teman-teman bisa melakukan secara berterusan itu sesuai keinginan teman-teman ya. Misalkan di sini lagi Ctrl R, kemudian teman-teman ingin memilih apa itu, dan itu teman-teman bisa melakukan perintah Ctrl plus R. Di sini saya akan coba kembali ya. Nah, di sini saya akan coba mempraktikkan ke teman-teman, itu juga terdapat Ctrl plus L. Jadi apa Ctrl plus L ini? Itu dia mengembalikan sebuah halaman ke awalnya. Jadi ke bahasa gamanya itu dia clear ya. Di sini Ctrl plus L. Nah, dia akan meng-clear. Sama juga dengan perintah clear di sini ya. Jadi clear ini itu untuk membersihkan halaman-halaman di Debian-nya itu supaya teman-teman tidak mengganggu atau lebih bersih lagi, teman-teman bisa melakukan Ctrl plus L. Maaf, Ctrl plus L. Oke, jadi segitu saja. Saya Nadia Anastasia, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.